Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Saya Cynthia Rama Fadila dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Nah, langsung saja ya teman-teman. Tapi jangan lupa siapkan bukunya untuk catatan. Kita masuk ke pembahasan dari reaksi redoks sendiri. Nah, di reaksi redoks ini kita yang pertama akan membahas tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang konsep reaksi redoks. Yang ketiga, penyetaraan reaksi redoks. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa nih teman-teman? Dari penerapan reaksi redoks, apa aja sih yang ada berkaitan dengan reaksi redoks? Nah, ini ada nih proses pembakaran atau reaksi pembakaran. Lalu ada juga korosi pada besi, lalu ada pada aki, kemudian penyepuhan logam ya teman-teman, kemudian pemutih, dan fotografi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep reaksi redoks. Reaksi, reduksi, dan oksidasi ini ternyata memiliki 4 konsep berkaitan dengan yang pertama yaitu oksigen, yaitu pelepasan dan penggabungan oksigen. Yang kedua hidrogen, yaitu berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan hidrogen. Yang ketiga yaitu elektron, yang mana pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang terakhir adalah bilangan Bilox, yaitu kenaikan dan penurunan bilangan Bilox. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk nih membahas yang pertama, yaitu terkait pelepasan dan penggabungan oksigen. Ini ada 2 reaksi ya teman-teman. Yang pertama ada reaksi reduksi, yang mana di reaksi reduksi ini, reaksi ini akan melepaskan oksigen, dan yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kemudian reaksi oksidasi di sini, dia adalah yang menerima oksigen, dan yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Contohnya nih teman-teman, misal pada CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O, yang mana H2 ini sebagai oksidasi, yaitu dia menerima oksigen ya, yang awalnya H2 menjadi H2O. Kemudian ada CuO yang berperan sebagai reduksi, yang mana dia melepas oksigen menjadi Cu. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu tentang pengikatan dan pelepasan hidrogen. Di sini reaksi reduksi, yaitu reaksi yang mengikat hidrogen. Kemudian reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang melepas hidrogen. Contohnya, pada H2S ditambah Cl2. Di sini menjadi 2HCl ditambah S. Yang mana H2S itu berperan sebagai oksidasi, yaitu melepas hidrogen menjadi S. Kemudian Cl2, dia mengalami reduksi, mengikat hidrogen menjadi HCl, 2HCl ya. Nah, masuk ke konsep yang ketiga, yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Ini juga masih sama teman-teman, ada 2 reaksi, yaitu reaksi reduksi, yang mana di sini akan menerima elektron dan disebut sebagai oksidator. Contohnya adalah Cl2. Ini di sini dia di ruas kiri, dia artinya menerima elektron, dan kemudian menjadi 2Cl negatif. Kemudian reaksi yang kedua adalah oksidasi, berarti dia berlawanan ya dengan reaksi reduksi. Artinya dia melepas elektron dan disebut sebagai reduktor. Contohnya ini pada aluminium. Di sini aluminium dia melepaskan 3 elektron ya teman-teman. Nih di ruas kanannya dia terlihat melepaskan 3 elektron. Nah, langsung masuk ke konsep yang keempat, yaitu berkaitan dengan bilangan oksidasi. Tepatnya kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini juga ada reaksi reduksi. Di sini dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi dan disebut oksidator. Lalu reaksi oksidasi yaitu yang jelas mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan disebut sebagai reduktor. Bisa dilihat contohnya ini ada pada magnesium dan asam klorida ya. Menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Mg ini jelas memiliki Bilox 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian dia bisa berubah menjadi positif 2 atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Begitupun dengan H di sini juga mengalami penurunan ya. Awalnya positif 1 menjadi 0, yaitu H2 kan unsur bebas ya. Makanya didapat oksidator di sini adalah HCl, lalu reduktor adalah Mg. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ada berapa metode teman-teman yang teman-teman tahu? Ada 2 ya. Yang pertama ini adalah metode bilangan oksidasi. Untuk yang setengah reaksi setelah ini. Yang ini suasana asam. Suasana asam, ini ada suasana asam dan suasana basa ya teman-teman.
Untuk yang suasana asam ini, langkah 1 samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambah koefisien. Lalu langkah 2-nya tentukan bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga tentukan naik turun biloks dan samakan. Yang keempat, samakan jumlah muatan dengan menambah H positif. Kemudian yang terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Kira-kira apa nih teman-teman bedanya? Udah saya tebelin ya. Nih di sini bisa terlihat bedanya kalau yang basa ditambah H positif, kalau yang asam ditambah H positif, kalau yang basa ditambah OH negatif. Kita masuk ke contoh soalnya agar lebih jelas. Oke teman-teman? Nah ini contoh soalnya, dibaca terlebih dahulu. Setarakan muatan dalam suasana asam reaksi berikut. CO ditambah NO3 negatif menjadi CO2 positif ditambah NO. Teman-teman bisa pause dulu video ini untuk mencoba mengerjakannya ya, kemudian kita samakan. Nah ini nih, yang pertama kan ini kita lihat reaksinya ternyata sudah setara ya teman-teman. Untuk koefisiennya sudah setara, lalu kita bisa mencari bilangan oksidasinya. Ini didapat Cu0 karena memang unsur bebas, ini positif. Kemudian dia mengalami kenaikan. Yang awalnya 0, dia naik menjadi positif 2. Begitupun yang NO3 negatif, dia turun menjadi positif 2 dengan selisihnya 3. Lalu didapat naiknya 2, turunnya 3. Atau selisihnya ya ini. Nah, lalu kita mencari angka untuk menyetarakan ini reaksi. Nah, makanya untuk yang naik selisih 2 tadi itu kita kalikan 4. Dan turun tadi, yang selisihnya 3 kita kalikan 2. Lalu, angka pengali ini tadi kita masukkan ke dalam koefisien dari atom-atomnya, dari unsur-unsurnya. Nah, seperti ini didapat ya. Jadi reaksinya seperti ini, sudah setarakan ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita menghitung muatannya antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri ini didapat muatannya adalah negatif 2 dan ruas kanan didapat muatannya adalah positif 6. Makanya kita membuat ruas kiri ini sama dengan yang lebih positif, positif 6 ya. Makanya kita tambahkan dengan 8H positif. Didapat reaksinya seperti ini. Nah, kemudian langkah terakhirnya kita samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Jika tadi di ruas kiri kan sudah memiliki 8H, maka kita menambahkan di ruas kanan. Karena ini 8H berarti kita menambahkan 4H2O. Didapat hasilnya seperti ini teman-teman ya reaksinya. 8H positif ditambah 3Cu ditambah 2NO3 negatif menjadi 3Cu2 positif ditambah 2NO ditambah 4H2O. Lalu kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Sama, ini juga ada suasana asam dan suasana basa. Hampir sama, namun di setengah reaksi ini kita buat menjadi 2 reaksi. Jadi ada reaksi reduksi sama oksidasinya gitu. Dan sama saja kalau misal suasana asam ditambahkan dengan H positif, kalau misal suasana basa ditambah dengan OH negatif. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soal ya teman-teman. Nah ini contoh soal reaksi redoks metode setengah reaksi. Nah ini contoh soalnya teman-teman. Teman-teman bisa pause dulu untuk mencoba mengerjakannya menggunakan metode setengah reaksi ya. Nah ini langkah satunya. Kita golongkan dulu oksidasi dan reduksinya. Kemudian kita masuk ke langkah 2, yaitu menambahkan H2O di daerah yang kekurangan O ya. Ini jelas kita bisa lihat yang kekurangan O adalah yang seruas kanan. Jadi kita tambahkan di sini. Kemudian kita bisa menambahkan H positif di ruas yang berlawanannya. Sesuai ini karena ini 4H berarti kita menambahkan 4H positif. Lalu disamakan muatan menggunakan penambahan elektron. Nah ini di yang reaksi yang pertama ini kita tambahkan 2 elektron di ruas kanannya, lalu di reaksi yang kedua kita tambahkan 3 elektron di ruas kirinya. Lalu masuk ke langkah 5. 2 setengah reaksi yang tadi sudah didapat, kita setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Nah ini tadi reaksi yang sudah kita dapat ya. Jadi kita kalikan dengan angka yang bisa membuat elektron ini nanti bisa kita coret ya. Jadi kita kali 3 dengan kali 2. Didapat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita kalikan, didapat hasilnya seperti ini. 3Cu ditambah 8H positif, ditambah 2NO3, menghasilkan 3Cu2 positif, 2NO, dan 4H2O. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.